kali ini saya akan menjelaskan ada apa saja sih komponen-komponen yang ada di dalam PC itu. Yuk kita bahas satu persatu. Kita akan mencoba untuk membuka komponen-komponen yang ada di dalam PC ini. Untuk itu saya akan mencoba untuk melepas satu-satu. Gimana hasilnya? Ya, nanti kita lihat. Loh, komponennya pada kemana? Tenang, sudah saya lepas. Kita akan membahas komponen yang saya lepas ini satu persatu. Oke, simak baik-baik ya. Oke, pada penasaran sama komponen ini? Ya, ini namanya adalah motherboard. Bisa dibilang ini adalah ibu dari segala komponen yang ada di dalam PC. Beberapa komponen itu semuanya tertuju pada motherboard ini. Pada motherboard ini ada beberapa colokan atau slot sebagai tempat untuk memasang beberapa komponen pada komputer. Di antaranya di sini ini adalah untuk memasang prosesornya. Kemudian dua slot ini digunakan untuk memasang RAM. Kemudian ada komponen ini digunakan untuk memasang slot PCI. Kemudian ada dua slot kecil ini digunakan untuk juga memasang slot PCI Express. Kemudian di sini ada kotak putih. Ini adalah chipset short bridge. Kemudian di sini ada baterai. Ini adalah baterai CMOS. Fungsinya agar settingan yang ada di motherboard itu tidak berubah pada saat listrik mati. Kemudian di sini ada kotak hitam. Ini adalah colokan untuk memasang port SATA. SATA itu nanti bisa kalian gunakan untuk memasang hard disk ataupun untuk memasang CD-ROM. Kemudian di sini ada slot yang lumayan besar ya. Ini adalah ATX power, fungsinya untuk mendistribusikan listrik dari power supply. Kemudian di belakang sini ini adalah port eksternal untuk memasang beberapa komponen. Yuk kita lihat. Oke, ini adalah tampilan kalau kalian lihat di belakang PC. Biasanya ada banyak slot ini ya. Saya jelaskan satu persatu. Di sini ada yang warna hijau, ada yang warna ungu. Ini adalah port PS2, biasanya untuk memasang mouse atau keyboard. Kemudian yang biru ini adalah port VGA. VGA itu digunakan untuk output grafis ke layar monitor. Kemudian ada port USB, ada port HDMI di sini. Kemudian di sini ada dua port USB dan di atas ini adalah LAN cardnya atau port LAN-nya. LAN itu digunakan untuk port koneksi internet. Kemudian ada 3 jack di sini. Ini digunakan untuk output ke speaker. Dan yang merah ini digunakan untuk input dari mic atau mikrofon. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang prosesor. Di mana sih letak untuk memasang prosesor? Ada di sini. Ini adalah slot untuk memasang prosesornya. Oke, kita lihat gimana cara memasang prosesornya. Prosesor bentuknya itu seperti ini. Ini adalah prosesor. Ya, ini prosesor. Cara memasangnya gampang. Kalian tinggal memasukkan prosesornya itu ke sini. Nanti pinnya itu ada pin yang kosong di pojok biasanya. Itu biasanya disamakan sama tanda yang ada di pojok ini. Di pojok ini, ya. Nah, sudah pas. Prosesor sudah terpasang. Kemudian kita kunci. Yap, sudah terpasang. Kemudian komponen selanjutnya, ini ada RAM. Ini ya, RAM.
RAM itu fungsinya sebagai memori komputer untuk membantu prosesor dalam mengolah data. Cara pasangnya gimana? Cara pasangnya ada di samping prosesor. Biasanya ada dua slot panjang, ada satu, ada dua di sini. Pasangnya di situ sesuaikan dengan pin yang ada di sini. Ini ada kosong. Pasang sampai berbunyi klik. Yap, kemudian rapikan yang ada di kunci samping-samping RAM itu. Oke, sudah terpasang. Oke, dua komponen ini sudah terpasang. Selanjutnya kita akan memasang motherboard ini ke dalam casing. Yuk kita lihat. Sebelum kalian mulai merakit PC, yang pertama kalian lakukan adalah memasang power supply. Power supply itu adalah untuk menyuplai daya ke semua komponen yang ada di dalam PC. Bentuknya kayak gimana? Oke, ini adalah power supply. Ya, power supply nanti akan dipasang di motherboardnya. Oke, kita pasang dulu. Oke, power supply sudah terpasang. Sekarang kita akan memasang motherboardnya. Oke, kita tata dan pastikan yang belakang ini mengarah ke belakang casing. Oke, kita pasang bautnya. Yap, sudah terpasang semua baut-bautnya, motherboard sudah terkunci di sini. Kemudian kita akan memasang kabel yang ada dari power supply ini ke motherboardnya. Sesuaikan dengan ukuran slotnya. Di sini ada bentuk-bentuk gambarnya dan ada slot yang kosong di sini tidak terisi. Biasanya nanti di sini juga ada tidak terisi. Ada yang bentuknya kotak, nanti tinggal kalian sesuaikan aja. Ada sebelah mana, tinggal dicolokkan. Kemudian di sini ada power tambahan, pasang di sesuai slot yang ada. Kemudian di sini ada beberapa colokan slot power, nanti akan kita gunakan untuk memberikan daya ke CD-ROM dan ke harddisk. Oke, langkah selanjutnya kita akan memasang harddisknya. Kita siapkan dulu harddisknya. Ya, ini harddisknya SSD. Kita pasang menggunakan kabel dari power supply ini, kabel powernya. Sesuaikan slotnya. Oke, sudah terpasang. Kemudian kita letakkan di tempatnya. Atau kalau kalian ada harddisk besar seperti ini, harddisk SATA seperti ini, bisa kalian pasang juga. Oke, harddisk sudah terpasang. Kita masukkan ke sini saja. Kemudian kita rapikan kabelnya agar tidak semerawut. Oke, langkah selanjutnya, prosesor itu pasti panas dalam bekerja. Makanya ada yang namanya kipas prosesor atau heatsink. Kita akan memasang heatsinknya. Ini adalah heatsinknya. Ini untuk mendinginkan prosesor selama prosesor itu bekerja. Oke, kita pasang. Oke, kipas prosesor sudah terpasang. Langkah selanjutnya kita akan memasang kabel data dari motherboard ke harddisk. Di sini sudah disediakan colokan SATA di sini. Kita akan memasukkan colokan SATA ini ke harddisk tadi. Oke, kita ambil SSD-nya. Kita pasang di port SATA ini. Oke, sudah terpasang, tadi sudah bisa digunakan. Oke, langkah terakhir
kita akan memasang beberapa komponen tambahan. Biasanya itu ada di depan sini, colokan-colokan ya, ada tombol-tombol di sini. Kita akan menghubungkan tombol-tombol di sini itu ke motherboardnya. Oke, ini sudah ada beberapa colokan tambahan yang ada di depan PC. Biasanya akan kita sambung ke motherboardnya. Biasanya untuk tombol power, tombol reset, atau USB yang ada di depan kita pasang ke motherboardnya. Biasanya ada di paling bawah ini. Oke, kita pasang. Kalian bisa lihat di sini sudah ada nama-namanya. Nanti tinggal kalian cari aja di colokan di sini. Biasanya ada nama untuk power, untuk reset, dan yang lain-lainnya. Oke, sudah terpasang semua. Itu saja komponen-komponen yang ada di dalam PC. Tadi ada motherboard, ada prosesor, ada hard disk, ada RAM, kemudian ada power supply. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Saya Pak Izam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.